Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Kisah Mistis Nyata Mengungkap Kekuatan Gaib Boneka Ambar. Apa itu ari-ari? Kisah anak ambar atau sedulur papat kelima pancer kakang kawah adi ari-ari memang populer di seluruh pelosok negeri ini. Hampir setiap daerah memiliki cerita sendiri tentang makhluk tak kasat mata yang konon adalah kembaran dan setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini. Kisah anak ambar terkait erat dengan air ketuban yang keluar sesaat sebelum si bayi lahir. Masyarakat kita meyakini kalau air ketuban yang keluar sebelum si bayi itu lahir adalah sebagai kakangnya si jabang bayi. Kemudian sesaat setelah si jabang bayi lahir atau bersamaan dengan keluarnya si jabang bayi juga keluar ari-ari yang membungkus seluruh tubuh si bayi. Masyarakat kita meyakini kalau ari-ari yang membungkus si bayi itu sebagai adiknya si jabang bayi. Maka sebenarnya ketika si jabang bayi itu lahir didahului oleh air ketuban yang kemudian disebut sebagai kakangnya si bayi dan diakhiri dengan ari-ari sebagai adiknya si bayi. Dua makhluk atau kakang dan adik yang tak kasat mata inilah yang kemudian disebut sebagai kembaran setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini. Dalam bahasa spiritual, dua makhluk ini kemudian disebut sebagai anak ambar. Meski kisah ini masih simpang siur, tapi banyak kalangan yang meyakini akan kekuatan mistik kakang dan adik atau anak ambar yang misterius ini. Sebagian orang ada yang mengatakan anak ambar adalah anak yang meninggal sebelum akil balik. Ada juga yang mengatakan anak yang meninggal saat melahirkan. Kemudian ada juga yang mengatakan anak ini meninggal saat masih dalam kandungan. Tapi ada juga yang mengatakan anak ambar berasal dari ketuban dan ari-ari bayi yang dilahirkan. Tapi apapun latar belakangnya, kisah mistik anak ambar sudah menjadi kisah populer di negeri ini yang terjadi di mana-mana. Anak ambar diyakini memiliki kekuatan mistik bagi mereka yang membutuhkannya. Tentu saja kisahnya terkait dengan kelahiran bayi dari ari-ari si bayi itu. Karena negeri ini sangat luas dan memiliki budaya yang beragam, maka perlakuan terhadap ari-ari bayi pun beragam pula, sesuai dengan adat istiadat daerahnya masing-masing. Di Jawa sendiri terdapat beberapa versi yang beragam dalam memperlakukan ari-ari atau tembuni ini. Ada yang ditanam di rumah orang tuanya, ada yang dihanyutkan ke sungai atau laut atau dilarung. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke bejana tanah atau kendil, kemudian digantung pada belendar atau tiang melintang di dapur atau ruang tengah atau sentong. Mereka memperlakukan ari-ari dengan ditanam di tanah. Biasanya akan diberi centir atau lampu templok yang tidak boleh padam selama 7 hari berturut-turut. Di atas kuburan ari-ari itu juga akan diberi sesajian lengkap berupa kembang, kopi manis, kopi pahit, kemenyan, kemudian ditutup oleh kurungan ayam. Sementara itu, ari-ari yang dilarung biasanya akan dibungkus kain putih yang disertai dengan bunga setaman, kemenyan, dan minyak wangi. Ari-ari ini dilarung atau dihanyutkan di sungai atau di laut. Tentu saja sebelum proses pelarungan itu dilakukan lebih dulu, diadakan ritual kecil untuk keselamatan bayi yang dilahirkan dan serangkaian doa, cita-cita, dan harapan orang tua si bayi. Bagi kalangan spiritualitas,
Sosok anak ambar memang menjadi sangat penting karena anak ambar bisa dipanggil dan dimintai bantuan. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan oleh paranormal tertentu yang bisa melakukannya. Bagi yang mampu, anak ambar itu bisa dijadikan teman sehari-hari, bisa juga dimintai bantuan untuk memuluskan cita-cita atau keinginannya. Anak ambar bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan setiap masalah orang bersangkutan, bisa juga diminta bantuan dalam hal usaha, bisnis, dagang, dan bahkan masalah asmara atau percintaan. Salah satu spiritual yang melakukan ritual pemanggilan anak ambar ini adalah Elvina Agustino, paranormal wanita yang tinggal di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur ini kerap melakukan ritual untuk memanggil anak ambar. Uniknya, anak ambar yang ia panggil kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah boneka. Boneka itulah yang kemudian dijadikan pegangan oleh seseorang untuk memanggil anak ambar dan dimintai bantuannya. Menurut Elvina Agustino, prosesi pemanggilan dan pengaplikasian anak ambar ini tidaklah mudah. Serentetan ritual dan sejumlah umbu rampe serta sesajian harus dipenuhi agar anak ambar itu mau mengikuti keinginan pemiliknya, karena anak ambar ini nantinya akan diperintah oleh pemiliknya, maka keinginan anak ambar ini pun harus dipenuhi agar ia tidak membangkang saat diperintah atau dimintai pertolongan. Diakui Elvina, ia yakin betul keberadaan anak ambar itu. Ia juga meyakini kemampuan anak ambar itu lebih paten ketimbang mantra atau piranti-piranti mistik lainnya. Sebab menurutnya, anak ambar adalah kakak atau adik kita sendiri yang terlahir secara gaib. Ia menyertai kita saat kita lahir. Ia tahu betul apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ia juga mengetahui ketika kita mempunyai masalah, maka kita bisa minta bantuannya. Memang ada kesulitannya, yaitu dalam proses pemanggilan anak ambar itu sendiri, sebab tidak semua orang tua atau ayah dan ibu kita memperlakukan ari-ari kita dengan baik ketika kita lahir. Ketika ari-ari seseorang diperlakukan dengan baik ketika lahir, maka ketika dilakukan pemanggilan anak ambar itu pun akan mudah dan lancar. Mitos atau mistis misteri ritual perlakuan terhadap ari-ari, dijelaskan Elvina, memang ada beberapa macam cara memperlakukan ari-ari atau tembuni ini, tapi tentang ubu nampe atau sesajian yang dimasukkan ke dalam kendil itu memiliki persamaan. Setelah dicuci dan dibersihkan dengan hati-hati, ari-ari atau tembuni itu dibungkus dengan kain putih, kemudian diberi kembang dan minyak wangi secukupnya. Kemudian disertakan juga beberapa ubah rampe ke dalamnya, di antaranya adalah garam, uang sepasang, jarum, beras merah, sirih 2 ikat, kertas yang bertuliskan raja di atas tikar pandan. Terlebih dahulu dipersiapkan kain mori putih secukupnya sebagai alas tembuni dan berbagai perlengkapan yang menyertainya. Kemudian minyak wangi disiramkan secukupnya. Kain putih dari ujung ke ujung ditangkupkan dengan rapi. Barulah kain putih itu diikat. Di dalam kain putih itulah ari-ari itu siap untuk diritualkan. Ada yang ditanam di tanah, ada yang dilarung ke sungai atau laut, ada pula yang digantung di tiang rumah. Hal ini disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya masing-masing. Pada ritual khusus yang dilakukan oleh Elvina Agustino, sebelumnya ia telah mempersiapkan sebuah boneka kecil. Boneka itu digambarkan sebagai anak ambar. Sejatinya,
boneka tersebut kemudian akan dihuni oleh anak ambar yang dipanggilnya. Anak ambar dalam boneka itulah yang kemudian akan membantu pemiliknya. Boneka kecil itu kemudian akan menjadi rumah atau tempat tinggal anak ambar yang dimiliki seseorang. Lebih jauh dijelaskan Elvina, pemakaian umbu rampe dalam kendil itu tidak sembarangan. Semua umbu rampe yang digunakan dalam ritualnya itu mengandung arti dan fungsinya sendiri. Garam adalah simbol kehidupan. Orang tua berharap nanti anaknya jika besar akan mampu menggarami dunia agar menjadi tempat yang nikmat bagi siapa saja. Uang menggambarkan harapan kelak sang anak tidak akan kekurangan dalam hal materi. Berjumlah sepasang agar dalam mencari materi dia tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya dan tidak lupa bersedekah jika lebih. Jarum yang tajam adalah gambaran pikiran yang tajam dari sang anak. Beras merah menyimpan harapan agar sang anak tidak pernah kekurangan pangan. Dipilih beras merah dengan maksud apa yang dimakan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi sang bayi. Beras merah juga menggambarkan kejujuran dalam berusaha dan lambang keterikatan dengan keluarga. Kertas bertuliskan raja dimaksudkan agar sang anak akan menjadi anak yang beragama, cerdas secara spiritual, emosi, dan rasional. Gantal atau sirih menjadikan anak tumbuh sehat dan kuat, serta kelak akan mendapat jodoh yang ideal. Kesemuanya itu beserta kembuni dimasukkan ke dalam mon putih sebagai lambang kepasrahan kepada Yang Maha Esa. Prosesi perlakuan ari-ari tempo dulu memang berbeda dengan saat ini. Sekarang kita cukup menyerahkan segalanya pada bidan atau dokter. Kita tinggal pulang membawa bayi. Sementara bagaimana orang tua sekarang memperlakukan ari-ari itu sudah tak dipikirkan lagi. Mitos-mitos misteri nyata pentingnya merawat ari-ari. Ari-ari menjadi sebuah benda yang tak berguna. Ari-ari menjadi makhluk yang dilupakan. Padahal sejatinya bayi yang kita sayangi itu tak akan hidup atau lahir dengan selamat tanpa ada ari-arinya. Celakanya, kita kemudian memperlakukan ari-ari itu seperti sampah. Maka jangan heran jika kita melihat banyak anak-anak sekarang berperilaku seenak dirinya saja, sebab sejak lahir pun kita sebagai orang tuanya tidak memperlakukan ari-ari dengan baik. Mungkin itu salah satu sumpah serapah dari ari-ari terhadap anak kita. Tapi bagi Elvina Agustino, memperlakukan ari-ari adalah sebuah ritual yang dianggap sangat penting. Ia bahkan rela menggelar ritual ini sampai 7 hari tanpa seorang pun yang mengetahuinya, kecuali keluarganya. Hal ini tentu saja ia lakukan karena kasih sayangnya pada sang anak. Di sisi lain, Elvina juga mengetahui akan kekuatan gaib yang bisa dimanfaatkan pada anak ambar dan ari-ari itu. Lebih jauh dijelaskan Elvina, soal memperlakukan ari-ari adalah sebuah keharusan bagi setiap orang tua yang ingin memiliki anak yang baik. Ketika kita memulai segalanya dengan kebaikan, maka segalanya pun akan diakhiri dengan kebaikan pula. Ari-ari yang membungkus jabang bayi adalah baju atau pelindung si bayi dari bakteri, kuman, atau apapun yang tidak baik ketika si bayi dalam kandungan. Maka memperlakukan ari-ari yang telah berjasa terhadap anak kita adalah sebuah keharusan. Itu merupakan bakti orang tua terhadap jasa si ari-ari. Proses memperlakukan ari-ari dengan baik secara umum adalah seperti yang dijelaskan di atas.
Ari-ari dibungkus dengan kain putih, diberi kembang, minyak wangi dan sebagainya. Selanjutnya, ari-ari bisa ditanam di tanah yang telah dipersiapkan. Bila malam datang, tepat di atas timbunan itu diberi lampu minyak tanah atau sentir agar tidak mati tertiup angin, ditutupi oleh kendil yang dibalik yang telah dilubangi dasarnya. Biasanya pemasangan sentir ini dilakukan minimal 35 hari atau selapan dan kadang sampai 3 bulan lamanya. Diakui Elvina, soal kepercayaan merawat atau memperlakukan ari-ari ini memang bermacam-macam tergantung budaya daerahnya masing-masing. Tapi dari bermacam-macam kepercayaan itu ada kesamaan yang signifikan. Mereka memiliki keyakinan akan kekuatan gaib anak ambar yang tertanam ari-ari itu. Dan karena Elvina banyak menyerap budaya Tionghoa dan Betawi, ia pun mengadopsi hal ini dari budaya Betawi dan Tiongkok. Kepercayaan masyarakat Betawi tentang arwah atau roh anak kecil yang sudah meninggal dan dipelihara sewaktu-waktu dapat menjelma, mewujud dan dapat dilihat. Roh yang dipelihara sebagai anak ambar tersebut disebut roh El Kawakib, merupakan roh anak yang meninggal sebelum akil balik atau anak yang lahir mati, atau mati dalam kandungan, atau mati keguguran, atau ari-ari yang menyertai kelahiran seorang bayi. Dengan demikian, ia harus dipelihara oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Kata ambar sendiri berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya menghilang. Tradisi memelihara anak ambar juga dikenal dalam masyarakat keturunan Cina, tetapi dasar falsafahnya berbeda. Orang Cina memelihara anak ambar untuk mendapatkan hoki, keberuntungan, sedangkan orang Betawi memelihara anak ambar agar demi menjaga keseimbangan spiritual. Mitos mistis, misteri nyata, kekuatan tersembunyi di balik ari-ari atau perbedaan itu pasti ada, tapi kita lihat persamaannya juga ada. Wajarlah, setiap manusia punya pikiran sendiri-sendiri, tapi mari kita lihat manfaatnya buat manusia yang masih hidup. Boneka anak ambar yang saya buat itu bisa dimanfaatkan untuk memanggil orang yang pergi, entah itu suami, istri, atau pacar yang selingkuh. Anak ambar itu juga bisa dipanggil untuk membantu usaha, bisnis, pekerjaan, sampai masalah jabatan. Selama itu bisa dimanfaatkan, kenapa tidak kita manfaatkan untuk kebaikan? Jelas Elvina menutup perbincangannya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari kisah mistis nyata mengungkap kekuatan gaib boneka anak ambar. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.